bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Zar, "Ya Abi Zar, jaddis safinata fa innal bakhra amik." Perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan memperbaharui perahu adalah memperbaiki niat semua amal, baik saat melakukan suatu kebaikan ataupun meninggalkan perbuatan buruk, untuk meraih pahala supaya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita mesti meluruskan niat, baik kita melakukan amal kebaikan untuk mencapai ridha Allah, maupun terlebih untuk kita menghindari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kita tanamkan niat dulu. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda kepada Abu Zar Al-Ghifari. Bahwa dalam suatu hadis beliau juga mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu hendaklah diawali dengan niat. Nah, kalau niat itu baik dan semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan satu jalan kebaikan bagi dirinya. Begitu juga niatkan dalam hati untuk kita tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya adalah di dalam beragama itu adalah imtisalu awamirillahi wajtanibu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti kita luruskan niat. Nah, jadi kalau niat kita enggak lurus, nah tentu segala pekerjaan kita akan ngambang, ya, enggak ada tujuan. Final daripada amal ibadah kita tuh enggak ada. Nah, oleh karena itu supaya ada finalnya, tempat berhentinya, maka kita luruskan niat. Nah, niat ini penting. Jadi kalau niat ini tidak kita tanamkan dalam diri, dalam batin kita, ya barangkali pekerjaan kita menjadi hampa. Ya. Mesti ada penguatan niat dalam diri kita. Nah, begitu juga dalam hal belajar, misalnya. Adik-adik ya yang sedang menuntut ilmu ya, begitu mau berangkat dari rumah itu tidak hanya pamitan sama orang tua, tetapi tanamkan niat bahwa untuk mendatangi sekolah, untuk belajar menemui gurumu di sekolah, niatkan dalam hati, ya Allah, aku pergi ke sekolah ini niat untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ilmu akan mudah didapat, ya. Ilmu akan mudah diraih, ilmu akan mudah dicerna kalau kita punya niat. Jadi kalau kita tidak pasang niat, bisa jadi di sekolah kita lebih banyak main ketimbang memperhatikan pelajaran, karena kita tidak pasang niat. Berapa banyak teman-teman kita di sekolah ya, teman-teman yang ada anak adik-adik ya, jadi sekolah kita lihat asik aja bergurau. Bahkan saat guru sedang menerangkan pelajaran pun asik juga main, tidak tentu arah. Nah, ini artinya apa? Tidak ada sinkronan antara pekerjaan yang dilakukan dengan apa yang niatkan. Nah, kalau nanti tadi diawali dengan niat bahwa itu menuntut ilmu, mendapat ridho dari Allah, maka insya Allah ilmu itu akan mudah kita dapatkan di saat kita menjalani proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Ya, siap nanamkan niat itu? Insya Allah. Ya. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari juga menambahkan, wa idza zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan yang itu sangat jauh. Nah, macam kita lah, kalau pingin refreshing misalnya jalan-jalan ya adik-adik ya, mau pergi refreshing ke Jakarta, mesti bawa bekal. Ya. Mesti bawa bekal. Walaupun bekal itu tidak berupa uang, ada makanan yang mesti kita siapkan. Karena perjalanan kita jauh. Tapi kalau dari rumah ke musola ini nggak perlu bekal. Cukup niat baik karena perjalanannya
Dekat. Nah, maksudnya apa? Perjalanan hidup kita ini kan jauh untuk menjelang akhirat nanti. Mesti kita perbanyak bekal. Kalau kita tidak banyak bekal, tentu kita mengalami kekurangan. Ya, bisa saja mengalami kelaparan, bisa juga mengalami kehausan di saat dalam perjalanan karena kita tidak menyiapkan bekal. Ya. Piti tak ada, duit tak dibawa. Ya, tak? Macam mana nak sampai tujuan? Nah, oleh karena itu semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Ya kan? Mesti banyak bekal yang harus kita siapkan. Ya. Berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah. Ya. Bahwa untuk menghadapi negeri akhirat yang jauh itu, maka mesti dengan bekal takwa. Ya. Tidak cukup dengan uang. Uang bisa juga untuk penyelamat kita dalam perjalanan bekal akhirat kalau uang itu kita gunakan di jalan Allah. Kita berikan kepada fakir miskin kalau andai kita punya rezeki lebih. Kalau kita banyak duit, bisa jadi kita infak, kita sedekah. Nah, ini bekal kita juga untuk menjalani perjalanan cukup jauh itu. Nah, seumpama kita diberikan Allah kekayaan, ya, duit banyak, tanah banyak, dan rezeki-rezeki yang lain. Nah, kita sisihkan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ya. Kita bantu dengan sekemampuan kita yang dilandasi dengan rasa ikhlas semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaffif khima'ala fa innal aqibata kasudun. Kurangilah bebanmu karena jalan itu sangat terjal. Maksudnya apa? Kalau kita banyak beban, nah ya, banyak beban saat kita mendaki, maka kurangi. Maksudnya di mana? Kalau kita lagi banyak hal dalam kehidupan kita, hanya memikirkan kepentingan dunia saja, kurangi masalah kepentingan dunia ini. Karena kalau kita kejar dunia, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kalau hanya sekedar mengejar dunia. Tetapi kalau kita kejar dunia, kemudian kita raih akhirat, kita kejar pula akhirat, maka ada keseimbangan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mesti seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Jadi kehidupan dunia itu mestilah seimbang dan kehidupan akhirat mesti pula kita seimbang. Jangan kita kelaparan terus di dunia ini hanya semata-mata mikirkan akhirat, kapan kita nak sholat? Iya kan? Puasa terus, maka tidak, ya matilah. Sebab kehidupan kita ini, tubuh kita ini kan sifatnya jasmani. Jasmani butuh makanan. Seperti apa? Nasi, roti, air. Itu kan makanan jasmani. Yang mesti kita masukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita menjadi kuat. Kuat tubuh kita, niscaya kuat pula kita ibadah. Itu tujuannya. Niatnya seperti itu. Kalau kita lemah, tidak mau makan dengan segala macam cara kita mencari tidak dapat makan, macam mana kita mantap ibadah? Ya. Sujud mikirkan duit, sujud mikirkan nasi. Aku makan apa lagi kan? Tidak nikmat ibadah. Kan? Tidak mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beban-beban dunia ini jangan kita bawa. Kita lepaskan saja. Walaupun ada dalam bahasa agama kita disebut dengan al-kasbu. Al-kasbu itu usaha. Usaha kita untuk mendapatkan kebaikan kehidupan dunia ini. Tanpa kita melupakan akhirat. Bila kau kejar dunia, pasti kau tak dapat. Sudahlah tak dapat, pasti sedikit. Sudahlah sedikit, pasti itu akan sia-sia. Kalau kau kejar akhirat, pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti akan kekal. Sudah akan kekal, kau pasti akan bahagia. Itu menurut TikTok. Nah, itu bahasa TikTok, kan? Nah, jadi mesti kita imbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahagia hidup di dunia, insya Allah bahagia hidup di akhirat.
Bahagia di dunia ini dengan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau bahagianya hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa kita mementingkan kehidupan akhirat, maka ingat, kehidupan akhirat kita akan sengsara. Ya. Pernah itu dikisahkan dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi kan? Orang yang mencintai Allah ketimbang mencintai dunia. Ada 7 orang pemuda, 1 ekor termasuk anjing. Ya kan, dikisahkan dalam Al-Quran itu. Dalam suatu riwayat dalam Al-Quran itu lamanya 309 hari. Dia tertidur, lari dikejar oleh bala tentara raja yang zalim. Pada masa itu dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat agama. Karena perputaran kehidupan kenegaraan pada saat itu dipimpin oleh raja yang zalim, maka orang yang 7 ini, Ashabul Kahfi yang 7 ini, diminta untuk pindah keyakinannya. Tidak mau lagi beriman, disuruh untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya 7 pemuda tadi lari ke hutan belantara dan masuklah ke dalam goa. Dan di situ diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gigihnya 7 pemuda ini mempertahankan akidahnya, mempertahankan keimanannya untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ditawari berbagai macam kenikmatan dunia. Berhentilah kau nyembah Allah yang kau taat itu. Sudahlah, pindahlah keyakinan. Ini emas, ini segala macam disiapkan oleh raja yang zalim. Tidak mau. Apa kurangnya? Ternyata dia lebih memilih untuk kepentingan akhirat, yaitu memilih Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya diselamatkan Allah dalam sebuah gua, ditidurkan selama 309 tahun lebih kurang, termasuk anjing. Nah, mereka kebingungan. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, begitulah sampai 309 tahun. Dan akhirnya mereka terbangun. Dilihat kanan, rasanya tidur baru sebentar lah tadi. Kata kawan sebelahnya, enggak, kita ini tidurlah seharian. Pak tengok yang kedua, nah, anjing sudah jadi tulang belulang, hancur di tanah. Berarti kita ini tidur apa mati ini? Ditengok rasa-rasa perut lapar. Nah, diberilah oleh kawannya uang untuk belanja ke pasar. Sampai ke pasar, ditengok oleh orang pasar, ini uang zaman tahun berapa ini? Tidak ada lagi zaman ini uang ini. Ini uang udah ratusan tahun yang lalu. Mereka kaget. Dan pedagang-pedagang itu pun kaget. Bahwa ini uang itu tidak ditemukan lagi pada masa ini. Saking lamanya. Nah, artinya di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kalau kita milih Allah, itu kita pasti akan menang. Nah, tidak sedikit orang sekarang mempertuhankan harta, ya Bapak ya. Mempertuhankan harta benda, ya. Dan bahkan satu kisah Siti Fatimah waktu kecil itu dilihat teman-teman sebayanya mereka pada semua berpakaian baru-baru. Ada yang pakai perhiasan, ya. Macam-macam, baju yang indah, pakaian-pakaian yang cantik. Lalu Siti Fatimah menghadap baginda Nabi, "Ya ayahandaku, teman-temanku berpakaian baru, mereka ada yang pakai perhiasan. Masa aku macam inilah? Baju lalamu, perhiasan tak ada." Kan begitu. Nabi tidak berkata apa-apa. Lalu diajaklah Siti Fatimah ke sebuah sumur. Lalu diturunkan oleh baginda Nabi ember lah, bahasa kita kan, turunkan ember. Lalu disuruh Fatimah untuk menarik ember itu. Lalu ditariklah, diderek oleh Siti Fatimah. Dilihatnya dalam ember itu penuh dengan emas. Bongkahan-bongkahan emas yang begitu banyak. Lalu terkejut Siti Fatimah. Kata baginda, "Ambillah Fatimah. Ambillah sesuka hatimu." Dengan rasa malu-malu, Fatimah, "Ambil tidak, ambil tidak." Tapi sebelum mengambil itu, wahai Fatimah, ada nasihat buat engkau. Ingatlah, sekecil apapun perhiasan itu kau ambil, maka itu akan mengurangi kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengurangi rasa kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi lagi Fatimah itu ngambil, turunkannya lah pula ember itu kan.
Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita lihat orang yang pakai emas banyak. Apa yang muncul pada dirinya? Ada semacam kesombongan. Semakin banyak dia pakai emas, semakin sombong ya. Tidak ada orang yang di dunia ini yang makin banyak dia pakai emas, dia merunduk. Tidak ada. Semakin dinampakkan jati dirinya ketika dia sudah pakai perhiasan yang banyak. Ada pepatah juga mengatakan, istilah ya, emas berjalan, toko emas berjalan. Nah, ini apa? Ini menunjukkan kesombongan. Dan kesombongan ini adalah puncaknya kerusakan amal. Kenapa demikian? Kalau kita tidak memiliki ilmu yang tinggi, walaupun kita ilmu tinggi sekalipun, itu belum dikatakan kita sombong. Karena sombongnya orang yang sombong itu sudah levelnya sama seperti iblis. Apa kurangnya iblis? Kalau ilmu lebih tinggilah dia pada malaikat. Dia malaikat. Kalau soal ilmu jangan disebut. Iblis itu rajanya para malaikat. Iya kan? Kalau soal zikir jangan sebut lagi. Beramal ibadah puncaknya dia orangnya. Tapi kenapa dia dicampakkan oleh Allah dalam surga? Karena ada kesombongan. Nah, jangan sampai ada sedikit kesombongan dalam diri kita. Sehingga kita melalaikan diri kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ada kesombongan sebesar biji zarah dalam hatinya, ya kan? Maka la tadkhulul jannah. Maka dia tidak akan masuk surga walaupun sombong itu sebesar biji zarah. Karena sombong itu pakaian Allah. Itu haknya Allah. Tidak patut kita pakai. Yang memakai itu adalah iblis. Karena dia congkak dan sombong terhadap perintah Allah untuk menuruti dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa orang yang punya sifat sombong, siap-siaplah untuk bersama iblis di neraka jahanam. Karena isi neraka jahanam itu memang banyak jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa jin masuk banyak? Karena sombong. Kenapa manusia banyak masuk? Karena sombong. Ya, karena dia tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya perasaan, tidak punya telinga untuk mendengar ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kemudian terakhir adalah wakhlisil amal fa innan naqidah basir. Ikhlaslah beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah zat yang maha melihat. Jadi kita beramal itu butuh keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas datang ke musola nih, berat gitu. Tadi bekerja capek, ya kan? Seharian penat. Tapi kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, saya rasa berat untuk datang. Tapi kalau hati ikhlas, plong, lapang, beban lepas. Itu membuktikan kita ikhlas. Kalau bilang kita tidak sibuk, semua sibuk. Melaksanakan sholat 5 waktu yang diperintahkan Allah, masih banyak juga yang berat. Alasannya banyak gawe, banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas yang dilakukan, sehingga berat untuk melaksanakan. Kenapa? Dilandasi dengan tidak ada keikhlasan dalam batinnya. Nah, sesungguhnya orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan sesungguh-sungguh hatinya. Sebab ikhlas beramal berarti menganggap semua amal dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin apa yang dia lakukan itu tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Apalagi rumahnya udah dekat dengan masjid. Ya kan? Ada orang yang rumahnya pengen dia sedekat-dekatnya dengan masjid. Supaya dia mudah untuk mendatangi masjid. Ada juga orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi berat untuk datang ke masjid. Apa hal?
ketidakikhlasan dalam hati. Ini berat ini. Itu perbandingan kehidupan dunia. Nah, maka dicaplah orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia tidak mau ke masjid, maka Allah akan keraskan hatinya. Semakin tidak mau ke masjid, semakin dikeraskan hati. Semakin tertutup hidayah untuk masuk ke dalam batin. Macam mana hidayah nak masuk? Munawak tak pernah datang bersilaturahim, tak pernah datang masjid, ya, padahal masjid dekat. Nanti ketika di akhirat kelak baru kita merasa bahwa kita ingin kembali, minta dihidupkan oleh Allah untuk balik lagi kehidupan dunia. Tapi itu adalah hal yang tak mungkin, ya Pak. Ya kan? Hidup 2 kali, mati cuma sekali. Kalau mati 2 kali masih bisa kita minta request, kan? Kita mati cuma sekali, Pak. Hidup kita 2 kali. Hidup kita sekarang ini, ya, maka kita nanti dimautkan oleh Allah, dimatikan, maka dihayatkan kembali, dihidupkan pula ketika kita nanti di yaumil qiyamah. Maka setelah itu kita tidak ada kehidupan mati lagi, tidak akan kehidupan itu berakhir lagi, tidak ada lagi mati lagi, selama-lamanya, kekal abadi. Bagi mereka yang masuk surga, maka dia akan kekal di dalam selama-lamanya. Tapi bagi mereka juga yang di akhirat, yang murtad, yang tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan kebaikan, menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki selama di dunia, maka Allah akan benamkan dalam api neraka selama-lamanya. Kita baca juga dalam surah Al-Bayyinah, kan, perbezaan antara orang yang beramal dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Allah angkat derajatnya, letakkan di surga, kekal abadi, abadan. Maka di neraka pun mereka akan letakkan di dasar neraka, abadan juga, kekal selama lama-lamanya. Tetapi ada perbezaan juga bagi mereka yang punya keyakinan kepada Allah, tetapi dia tidak mau melaksanakan, digodok-godok sebentar lah. Karena sehari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Digodok-godok lah dulu dikit, kan. Nah, biar rasakan macam mana panas api neraka, ya tak? Nah, digodok-godok lah bersih, baru dilempar ke dalam surga oleh Allah SWT. Itu kan. Gimana lah Ustaz Sabki, dan nampak? Oh, ternyata lah sudah di ruang VIP. Di mana Ustaz Sabki? Kemarin banyaklah dia ikut awak ngaji, kesana kemari ikut solat rajin. Ditengok-tengok, rupa di neraka sakor. Ternyata dia solat tapi tidak solat. Dia solat tapi enggak solat. Solatnya minta dipuji. Ada sesuatu yang ia ingin dapatkan, ketenaran. Ya. Nah, ini bentuk kesombongan itu. Rajinnya ke solat, apalagi bajunya baru, lah itu naik, kan. Pujian, bab manusia ini semakin dipuji semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jatuh itu hancur sekali. Tapi kalau kita dipuji, kita bersyukur. Tidak dipuji, kita bersyukur. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, kita dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, itu tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita-kita yang diberi hidayah oleh Allah untuk tetap melaksanakan nilai-nilai amal ibadah, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan di luar sana diajaknya punya denda. Apa lagi nak niat dewek, kan? Diajaknya pun denda, sudahlah. Tugas kita mengajak, Pak, Kita ajak untuk mencari kebaikan. Sebab surga itu bukan milik dewek-dewek. Lebih luas dari langit dan bumi ini. Kita ajak kawan kita. Bersyukur saya pejuang-pejuang subuh masih ada komunitas-komunitas seperti ini yang mengajak ma'ruf untuk berbuat kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah satu bentuk amal soleh yang nyata. Mudah-mudahan pekerjaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman yang lain bisa bergabung bersama kita untuk penguatan kita dalam menapaki kehidupan, mencari ibadah, mencari pahala, dan kita raih kemenangan bersama. Tidak untuk kemenangan masing-masing, kemenangan bersama. Ditengok nanti di surga, manalah si kemarin ngajilah dengan awak. Ada
rupanya ngajinya ngepek cewek. Ah, ini niatnya lain, rupanya kan. Lain pula, awak niat untuk ibadahnya nak mencari pacar pula. Ya, lain awak, lain dia. Ya, perasaan awak satu arah lah, rupanya lain haluan. Basimpang jalan. Ya tak? Basimpang jalan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dengan niat ini kita tetap istiqomah untuk tetap melaksanakan kegiatan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu amat luar biasa, sebab bukan karena amal kita masuk dalam surga, tetapi karena ridha dan kasih sayang Allah lah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian, sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan, nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada Abu Dzar, dan mudah-mudahan pesan nasihat ini bisa kita tularkan kepada seluruh keluarga kita, teman-teman kita, sehingga dalam mencari amal ibadah ini tidak hanya sendiri-sendiri, bersama-sama kita untuk mencapai ridha dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.